Saat gue liat komen-komen netizen untuk kedua HP ini, pada bilang kalau fokus gaming, mending Xiaomi 12T aja. Udah stereo speaker dan vibrationnya juga enak. Sedangkan kalau cari desain dengan layar curve dan kamera, Vivo V27 aja. Ada benernya sih, tapi dari banyak tes yang gue lakuin di sini, ada detail-detail lain yang gue ketemu dan kalian mesti tahu. Kita mulai dari desain dan feel. Singkat aja ya, karena gue yakin kalian udah ada gambaran tentang ini. Gue suka desain Vivo dengan tekstur back covernya yang kayak batu giok gitu. Walaupun agak glossy, jadi sidik jari samar-samar bisa kelihatan. Oh ya, bisa ganti warna juga loh ini. Buat yang nggak tahu, ini unit Singapura ya, bukan warna gold atau hitam kayak di Indonesia. Cuman sayangnya gue nggak suka nih sama kamera modulnya. Ada lahan kosong yang luas banget di sini. Apa mungkin sengaja ya buat ditempelin stiker? Tapi feel pegangnya enak sih, enteng dan tipis, ketolong sama layar dan back covernya yang melengkung. Kalau Xiaomi 12T desainnya aman, nggak terlalu mencolok tapi nggak jelek juga. Feel genggamnya berasa lebih penuh aja sih di tangan karena tebelan gitu, dan lebih lebar juga dibanding Vivo. Kalau ditanya enak mana, buat gue Vivo sih yang lebih ramping tadi. Terus layar lengkung di Vivo ini bener-bener kasih nilai plus sih, berasa lebih premium banget. Buat layar sama-sama bagus kok, udah AMOLED juga. Terus dengan settingan layar bawaan tiap-tiap HP, yaitu standar default di Vivo dan Vivid recommended di Xiaomi, warna yang dihasilkan Vivo itu lebih keluar dibanding Xiaomi ya. Mungkin emang lebih menarik buat dilihat, tapi dari sisi keakuratan, Xiaomi yang lebih mendekati asli. Buat brightness, kalau gue bandingin gini kayaknya lebih terangan tipis di Xiaomi nggak sih? Terus dari sisi pengalaman nonton, lebih puas di Vivo, karena lebih seamless aja tanpa bezel di kanan dan kiri. Karena curve screen-nya itu tadi, dibanding layar flatnya Xiaomi yang nggak bisa dibilang tebel juga sih, tapi jelas kalah dengan layar curve. Oh ya, satu lagi, buat perlindungan udah Gorilla Glass 5 depan belakang di Xiaomi ya. Tapi buat Vivo, sayangnya gue nggak ketemu informasinya, cuman dikasih tahu glass doang. Jadi asumsi gue, mungkin ini nggak ada Gorilla Glass-nya. Oke, secara performance udah tau lah ya siapa juaranya. Tapi yang bikin gue penasaran di sini gimana suhu dan baterainya. Jadi di sini gue lakuin full tawuran chipset mulai dari Antutu 6 kali, recording, YouTube video, Geekbench, download, rendering, dan 3D Max. Jadi sebelumnya gue pastiin kedua HP ini udah di 100% connect di WiFi yang sama. Habis itu settingannya juga mirip-mirip. Brightness auto sama volume di sekitar 10-20%an. Untuk settingan layar 120Hz dan update software udah terbaru nih. Sedangkan performance mode aktif di Xiaomi. Kalau di Vivo nggak ada settingannya. Buat Antutu secara skor cukup jauh ya. Beda 200 ribuan dengan stabilisasi yang sama-sama baik. Dengan penurunan skor di 1%-an aja. Nah, untuk suhu bisa dibilang cukup beda. Selisih sampai 3 derajatan. Suhu tertinggi Vivo itu cuma di sekitar 40 derajat ya, yang mana panas dikit. Sedangkan Xiaomi hampir mencapai 45. Terus kalau dari sisi baterai, selisih 4% lebih hemat di Vivo dengan kapasitas baterai yang lebih kecil dibanding Xiaomi. 4600 berbanding 5000 mAh. Terlihat wow banget ya Vivo ini. Tapi karena power yang dihasilkan Xiaomi lebih besar, ya plus minus sih. Lanjut ke recording 4K selama 30 menit, dimana untuk suhunya jauh lebih panas di Xiaomi 44 derajat. Dan berbanding lurus dengan konsumsi dayanya yang berkurang 12%. Sedangkan Vivo lebih adem dan irit. Untuk YouTube video 1080p selama setengah jam, baterai berkurang 4% di Xiaomi dan 3% di Vivo. Dengan suhu yang sama-sama adem di 30-31 derajat. Next, kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang ternyata untuk single core-nya nggak terlalu jauh beda, selisih 50 poin aja. Sedangkan multi-core terpaut cukup jauh, sekitar 1000 poin. Cuma yang menarik di sini, untuk suhu pertama kalinya Vivo bisa lebih tinggi dibanding Xiaomi. Habis itu gue tes download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 2 GB. Yang mana dari speed download Vivo lebih baik dan bisa mencapai speed maksimum di 7 MB per detik. Sedangkan Xiaomi di sekitar 1-3 MB aja. Bahkan setelah Vivo kelar, speed Xiaomi sih ada peningkatan, tapi mentok di sekitar 5 MB aja.
Dan disclaimer, tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP. Tapi di saat download bersamaan, siapa nih yang lebih agresif? Sesuai real life aja nih saat kita pakai HP, yang mana bakal barengan sama pengguna HP lainnya. Next, kita rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30 fps ya, dengan bitrate yang gue mentokin dan outputnya di sekitar 6 gigaan. Hasilnya cukup jauh, selisih hampir 3 menit lebih cepat di Xiaomi. Untuk suhu, Xiaomi lebih panas sekitar 2,5 derajat dengan baterai yang sama-sama berkurang 3%. Dan tes terakhir, 3D Mark IV Live Extreme Stress Test. Yang mana untuk skornya terpaut 400-an poin dengan stabilisasi yang sama-sama baik di 99%. Untuk suhu dan konsumsi baterai lagi-lagi lebih besar di Xiaomi. Oh ya, untuk kesimpulannya nanti kita omongin di belakang ya. Sekarang kita bahas gamingnya dulu. Tadinya gue mikir gaming di Vivo V27 ini nggak bakal tertinggal jauh dari Xiaomi 12T ya. Tapi ternyata... Jadi tes ini gue ikutin standarnya Xiaomi 12T dengan tes Genshin Impact settingan highest 60 fps. Yang performance boostnya udah gue aktifin. Dan pas awal main sempet ragu ya, karena FPS-nya nggak ngangkat. Cuman di sekitaran 30-40 fps. Tapi pas gue cek settingannya lagi udah bener kok di 60. Untuk grafik yang bisa mencapai 50-an fps ke atas itu saat gue lagi di menu aja. Sisanya di bawah itu. Beda turunan tajam di tengah itu saat lagi gue tenggelam sama teleport ya, jadi bisa diabaikan. Total gue main sekitar 20 menitan, dapat fps rata-rata di 37,5. Sebenarnya masih enak dimainin sih, tapi yang jelas nggak semulus Xiaomi 12T yang dapat 56,8 fps. Kalau mau lebih nyaman bisa diturunin aja sih settingannya. Cuma yang cukup wow adalah konsumsi baterai yang bisa dibilang irit banget. Berkurang 7% aja dengan suhu yang terkendali di 40,4 derajat. Sebagai perbandingan nih ya, untuk Xiaomi 12T sama-sama main 20 menitan, baterai berkurang 12% dengan suhu 43,5 derajat. Lihat hasil ini, gue jadi punya teori sotoy deh. Tapi tar aja gue spill di kesimpulan ya. Terus dari sisi settingan game, Vivo juga keok. Mungkin karena masih chipset baru kali ya. Untuk Mobile Legends mentok di high berbanding ultra di Xiaomi. Buat PUBG mentok di HDR sampai balance ultra dan smooth extreme. Sedangkan 12T HDR sampai balance extreme dan smoothnya bisa di 90 fps. Kalau langsung gua rangkumin, foto di Vivo itu cenderung lebih terang dan keluar warnanya dibanding Xiaomi yang lebih ke cool, kebiru-biruan gitu. Cuma kadang terangnya Vivo untuk beberapa foto bisa kelewatan sih. Jadi nggak natural lagi kalau dilihat. Contohnya gambar-gambar yang gua ambil waktu sore ini yang lebih kayak pagi di Vivo. Sedangkan Xiaomi feel sorenya masih dapet. Buat foto full resolusinya jelas 108 megapiksel Xiaomi nggak bisa bohong ya kalau dibandingin sama 50 megapiksel Vivo. Saat di crop jauh gini masih jelas dan terlihat natural. Untuk foto objek orang, terutama portrait, pemisahan dengan backgroundnya masih lebih rapi di Xiaomi. Sedangkan Vivo, area luar objeknya itu ada kena blur dikit. Tapi untuk skin tone, ciwi-ciwi ini lebih suka pasti hasil Vivo yang glowing gitu. Oh ya, buat selfie, warna kulit gue sedikit kemerahan di Xiaomi ya. Tapi detailnya lebih baik daripada Vivo yang cenderung soft, jadi terlihat lebih mulus. Cuma yang menarik adalah, kalian bisa lihat nih, backgroundnya yang ngeblur gitu. Hal ini terjadi karena kamera selfie-nya Vivo itu ada autofocusnya ya, nilai plus ini. Ditambah lagi untuk perpindahan lensa, di Vivo kayak ada animasi zoom in atau out gitu ya. Sedangkan Xiaomi nggak ada, jadi terkesan patah saat pindah lensa. Lanjut ke video, untuk Vivo lebih warm, sedangkan Xiaomi cool. Dan kalau ditanya yang mendekati natural, lebih ke Vivo sih. Terus dynamic range lebih baik di Vivo juga, awannya lebih jelas terlihat. Tapi sayangnya cenderung gelap, Xiaomi lebih balance sih kalau gue bilang. Sedangkan video dengan objek orang di Xiaomi terang kemerah-merahan gitu, sedangkan Vivo agak coklat gelap-gelapan malah. Nah, habis itu gue tes stabilisasi yang hasilnya selain gempa, endut-endutan juga di Vivo dan diperparah lagi saat panning gak mulus, berasa patah-patah. Xiaomi jauh lebih baik di sini. Pas lihat ini, feeling sotoy gue bilang, ada yang gak beres nih. Karena di footage yang pertama aman-aman aja.
Dan setelah gue investigasi lebih lanjut, ternyata footage kedua dan beberapa setelahnya ada di 24 fps. Cukup aneh ya, karena pilihannya sendiri cuma ada 30 dan 60. Jadi asumsi gua mungkin ini bug di fitur auto low light FPS yang aktif. Jadi otomatis pindah ke 24 walaupun dengan kondisi yang terang. Teman-teman lain ada yang kena masalah sama nggak? Lanjut buat video selfie masih lebih baik di Xiaomi ya. Detail muka gue lebih dapet, sedangkan Vivo cenderung soft dan skin tone agak keputihan gitu. Walaupun secara dynamic range Vivo lebih baik dikit. Terus untuk stabilisasi cukup gempa. Cuma kalau mau lebih stabil bisa aktifin fitur steady face-nya ya, yang bakal lebih crop in lagi. Tapi sayangnya cuma mentok di 1080p aja. Oke guys, sekarang ada resolusi 1080p 30 fps. Oke, cepet aja ya untuk low light. Foto-foto di Vivo lebih diterangin gitu, jadi banyak detail yang ketangkep. Tapi di sisi lain, feel malamnya jadi nggak dapet sih. Masih lebih berasa di Xiaomi. Ya plus minus lah, balik lagi ke selera. Buat selfie pun juga sama ya, di Vivo terlihat lebih terang. Terus untuk video low light, gue berasa dalam menghandle cahaya lebih baik di Vivo. Jadi terlihat lebih clean, tapi kadang auto exposure-nya juga suka galau. Contohnya ini nih, yang mana Xiaomi lebih stabil. Untuk perekaman mic bisa terdengar kalau suara dari Xiaomi lebih besar. Sedangkan Vivo lebih teredam dan cenderung kecil. Terakhir, gimana dengan aura light-nya? Sekilas mirip ya, tapi kalau dilihat lebih detail, hasil foto dengan aura light-nya lebih merata gitu cahayanya. Beda dengan Xiaomi yang terkesan lebih terang di muka, tapi di sekelilingnya lebih gelap. Overall untuk foto gue lebih demen di Vivo sih, gambarnya lebih hidup aja, tapi nggak yang sampai lebay oversaturated gitu. Sedangkan video, kayaknya Xiaomi sih yang lebih stabil aja. Semoga bug yang tadi sempat ketemu bisa cepet di fix. Untuk spek lainnya ada IP54 di Vivo, AR Blaster di Xiaomi, fingerprint sama-sama under display. Tapi buat hasilnya cukup berasa sih, Xiaomi lebih enak didengar dan kenceng juga. Sedangkan Vivo nggak sekenceng Xiaomi, tapi kualitasnya nggak jelek-jelek amat kok, masih oke lah. Cuman yang cukup berasa itu saat posisinya hadap-hadapan gini. Pengalaman buat nonton atau dengernya lebih menyatu di Xiaomi ya, karena seimbang nih kanan kiri. Sedangkan Vivo cuman di satu sisi aja. Hal ini juga berpengaruh saat posisi HP-nya portrait gini. Kalau jari penyangga kita terlalu kanan, bakal nutupin speakernya, jadi mesti diketengahin. Cuma ini masalah kebiasaan aja sih, harusnya lama-lama bisa menyesuaikan. Kalau ngomongin vibration di Vivo, yes, cukup jauh sih kalau dibandingin sama Xiaomi. 12T ini lebih bulat dan solid aja, sedangkan Vivo cukup lemah dan ada suara kayak gitu. Gue rasa Vivo sadar sih akan hal ini. Karena buat yang udah pegang Vivo V27-nya, kalian perhatiin deh. By default, settingan vibration waktu telepon masuk dan pas kita touch itu mati loh. Jadi mesti diaktifin dulu. Terakhir untuk software update, walaupun di sini Xiaomi lebih panjang setahun, tapi 12T ini mulai rilisnya dari tahun lalu ya, dengan Android 12. Sedangkan Vivo mulai dari Android 13 di tahun ini, jadi ujung-ujungnya bakal sama, dapat sampai Android 15 ya harusnya. Oke, kayak biasa untuk kesimpulan gue kasih poin untuk topik-topik yang unggul sesuai sama preferensi gue. Sekali lagi ingat, menurut preferensi gue ya, singkat aja. Untuk desain dan feel, Vivo lebih berasa premium dengan layar lengkungnya dan pas digenggam juga lebih nyaman, walaupun kamera modulnya yang kurang sih buat gua. Dua display, sama-sama bagus kualitas layar AMOLED-nya, cuman beda di karakter warnanya aja sih secara default. Tapi nilai plus di Vivo ini ya layar lengkung yang bikin pengalaman nontonnya lebih puas.
Kalau ditanya sisi layar lengkungnya suka kepencet atau enggak, sejauh ini aman-aman aja buat gua. Dari performance, jelas ya Xiaomi 12T nih, dan menurut gua cukup jauh bedanya. 37 FPS banding 56 saat tes Genshin Impact Highest 60. Dan nggak melulu performance itu tentang gaming, tapi untuk aktivitas-aktivitas lain, misalnya tes rendering kita tadi, Xiaomi bisa lebih cepat hampir 3 menit dibanding Vivo. Cuman sebagai konsekuensinya, suhu yang lebih tinggi di Xiaomi. Oke, secara konsumsi baterai gue cukup salut sih dengan Vivo yang bisa hemat 14% dibanding Xiaomi di akhir tes-tes tadi. Dengan kapasitas baterainya yang lebih kecil juga. Wah, patut diacungi jempol sih ini. Dan hal ini bikin gue mulai berquestion deh. Dengan suhu dan konsumsi daya yang rendah di Vivo, apakah kemampuan Dimensity 7200 ini belum dipakai secara maksimal? Kesannya kayak masih ditahan gitu. Menurut kalian gimana? Ayo coba keluarkan teori-teorinya nih. Tapi poin ini gue kasih ke kedua HP-nya ya. Karena dari sisi charging, Xiaomi bisa kasih hampir 2 kali lipat dari yang ditawarkan Vivo. Yaitu 120 berbanding 66 watt charging. Kamera ya. Tadinya gue mau pilih salah satu aja ya untuk poin ini, tapi kayaknya sulit deh. Jadi keduanya sama-sama dapat poin dengan catatan untuk foto gue lebih prefer Vivo, sedangkan video Xiaomi nih. Detailnya nggak usah dijelasin lagi lah ya, bisa tonton ulang aja. Untuk hal-hal lainnya cukup jelas ya, beberapa yang cukup penting ada di Xiaomi, kayak misalnya speaker dan vibration. Buat IP rating, sebenarnya gue agak bingung sih, di Xiaomi 12Ti itu gue nggak ketemu infonya di website resmi mereka. Cuman kalau dari GSM Arena katanya sih IP53 ya. Dan sekali lagi ingat, poin-poin ini dikasih menurut preferensi gua. Kalau kalian nggak setuju, nggak usah baper. Tinggal hitung sendiri sesuai sama kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Terakhir kalau gue coba rangkumin, Vivo V27 ini buat orang yang emang cari HP yang pengen terlihat elegan dengan layar lengkungnya. Punya kamera yang di atas rata-rata HP mid-range, terus baterai hemat dan performance yang oke. Sedangkan Xiaomi 12T buat orang yang cari performance di atas rata-rata HP mid-range. Dan ingat, nggak cuma gaming ya, tapi app-app berat lainnya. Desainnya pun juga bagus, dengan kamera yang tergolong oke kok. Dan iya, gue ngerti, kedua HP ini punya selisih harga yang nggak dikit juga. Sekitar 500-600 ribuan, lebih mahal di Xiaomi 12T. Yang menurut gua masih cukup masuk akal sih. Punya performance yang jauh lebih baik, dual stereo speaker, vibration yang premium, dan 120 watt fast charging. Kalau teman-teman gak terlalu prioritasin hal-hal tersebut dan mau menghemat uangnya, Vivo V27 juga pilihan yang tepat. BTW buat full spek dan harga terakhir kedua HP ini bisa cek di link deskripsi ya. Sekali lagi ingat, nggak ada HP yang sempurna. Pinter-pinter sesuai kebutuhan kalian dengan plus minusnya tiap-tiap HP. Kalau mau yang mendekati sempurna, ada sih. Tapi siapin budget yang lebih aja ya. Gimana kalau HP ini gue bikinin konten sehari bersama kayak Samsung A54 kemarin tuh? Kalau setuju, yuk kita bersama-sama tembusin like video ini sampai 4.000. Deal? Makasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.